Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Pasien positif virus corona di Papua bertambah 63 orang, jumlah kumulatif pasien positif mencapai 815 kasus. Lakukan razia warga yang membandel, polisi amankan ratusan kendaraan roda 2 dan 4 di Kabupaten Mimika. Sambut new normal, kepolisian dan TNI lakukan sosialisasi di pusat keramaian dan jalan raya. Jumlah pasien positif virus corona di Papua terus bertambah. Berdasarkan data per 1 Juni, dari Satgas COVID-19 Papua, ada penambahan 63 pasien positif baru, sehingga jumlah kumulatif pasien positif COVID-19 di Papua sebanyak 815 kasus. Juru bicara Satgas COVID-19 Papua, Dr. Silwanus Sumule mengatakan, dari total 815 kasus tersebut, 584 kasus diantaranya saat ini dalam perawatan, 219 kasus sembuh, dan 12 kasus meninggal dunia. Total 815 kasus ini adalah hasil pemeriksaan dari 5.040 sampel swab dengan metode PCR. Terdapat tambahan 63 kasus positif di Provinsi Papua. Dengan demikian secara kumulatif jumlah kasus kita menjadi 815 dan dari angka tersebut 584 atau 72% telah dan saat ini masih dirawat, sembuh 219 atau 27%, dan meninggal sebanyak 12 kasus. Sementara itu ada satu pasien asal Kabupaten Mimika meninggal pada tanggal 29 Mei. Namun karena hasil swabnya keluar sehingga baru dimasukkan ke dalam data pasien positif. Selain pasien positif, ada 3 pasien yang juga dinyatakan sembuh. Mereka berasal dari Kabupaten Kerom 1 orang, Kabupaten Jayapura 1 orang, dan 1 orang lagi dari Kota Jayapura. Sumule juga mengaku dengan jumlah kasus di Papua yang terus meningkat ini menggambarkan bila kurva penyebaran COVID-19 di Papua belum mencapai puncak, sehingga diharapkan kepada warga Papua untuk terus mengikuti protokol kesehatan. Dari Jayapura, Papua, Riantonai melaporkan. Mencegah penyebaran COVID-19, Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Mimika melakukan razia di malam hari. Dalam razia aparat gabungan ini masih ditemukan warga yang masih membandel dan melakukan kegiatan di malam hari. Padahal sudah ada instruksi Bupati untuk melarang warga beraktivitas melewati waktu pembatasan. Dari razia ini petugas kemudian mengamankan ratusan motor dan 5 mobil yang digunakan warga saat berkeliaran. Warga yang bandel kemudian diberikan sanksi push up di tempat sebanyak 20 kali, kemudian disuruh pulang. Kasat Sabara Polres Mimika AKP Rosman mengatakan, tindakan yang dilakukan aparat gabungan ini atas dasar instruksi Bupati Mimika guna memutus penyebaran COVID-19 di Mimika. Jadi kami himbau kepada warga masyarakat sekalian Kabupaten Mimika, mari kita kerjasama, atuhi aturan yang sudah diterbitkan melalui instruksi Bupati Kabupaten Mimika nomor 4 tahun 2020 tanggal 20 Mei 2020. Jadi mari ikuti aturan. Malam hari pun tetap kami lakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan
untuk menegakkan instruksi Bupati Mimika terkait pencegahan COVID-19 yang beredar di Kabupaten Mimika. Sementara itu, Sekretaris BPBD Mimika Levinus menambahkan tindakan razia seperti ini akan terus dilakukan karena angka paparan COVID-19 di Kabupaten Mimika terus mengalami peningkatan. Jadi mulai dari jam 2 siang tadi itu kru lain, mereka di lampu-lampu merah ada pelanggaran langsung ditilang di tempat, ada yang rapid test positif langsung dibawa. Sedangkan yang ini kru kedua yang patroli malam sampai dengan jam 6 pagi nanti. Ini pelanggaran-pelanggaran motor-motor dibawa langsung. Bupati Mimika sejak 26 Maret sudah mengeluarkan instruksi pembatasan waktu beraktivitas warga hanya sampai pukul 14.00. Hal ini dilakukan agar penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika dapat segera menurun. Igo Batmomolin melaporkan dari Kabupaten Mimika, Papua. Setelah menjadi daerah zona hijau selama beberapa bulan sejak pandemi, akhirnya Kabupaten Bovendigul dinyatakan zona merah COVID-19. Sebanyak 5 warga Kabupaten Bovendigul dinyatakan positif COVID-19 setelah hasil swab keluar dari Labkesda, Papua. Kelima warga tersebut saat ini telah diisolasi pihak Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Juru bicara Satgas COVID-19 Merauke, Dr. Neville Muskita, mengatakan 5 pasien positif dan 10 pasien PDP dirawat di Rumah Sakit Rujukan Merauke. Dari hasil pelacakan, kelima pasien itu tertular dari seorang wanita yang merupakan penumpang pesawat Lion Air asal Jayapura. Itu kan untuk pasien positif Bovendigul ya, yang masih dirawat itu 5 ya. Itu pasien nomor 23, pasien nomor 37, pasien nomor 42, 43, dan 44. Sedangkan untuk PDP yang kemarin kami sampaikan informasinya ada 4 yang dirawat, hari ini tinggal 1 ya. Karena pasien nomor 45, 48, dan 49 ini hasil pemeriksaan PCR-nya negatif sehingga dinyatakan bukan COVID-19 sehingga dipulangkan ya. Jadi tinggal 1 yaitu pasien nomor 50, perempuan umur 2 tahun ya. Kemudian informasi untuk pasien PDP ya, pasien dalam pengawasan dari Bovendigul yang masih dirawat sekarang di RSUD Merauke berjumlah 10 ya. Berjumlah 10 pasien nomor 51 sampai dengan pasien nomor 60 ya. Berarti tambah 5 yang positif 15 ya. Yang sementara dari Bovendigul yang dirawat di RSUD Merauke. Dengan adanya pasien positif di Kabupaten Bovendigul ini, Neville meminta agar warga terus menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker jika beraktivitas dan menghindari tempat ramai, serta menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga yang cukup. Muhammad Ridwan melaporkan dari Kabupaten Merauke, Papua. Warga yang ada di perkampungan nelayan Pantai Lampu 1, Kabupaten Merauke, hampir 2 bulan menutup akses masuk kawasan Pantai Lampu 1, Kabupaten Merauke. Meski ada warga yang datang untuk berwisata, namun karena melihat adanya penutupan akses, terpaksa warga langsung berputar kembali ke rumah. Sejumlah warga Merauke berharap agar pantai ini dibuka kembali karena merupakan satu-satunya tempat rekreasi warga Merauke. Mau ke pantai jalan-jalan ini? Iya, tapi ini masih tutup gimana, Pak? Kurang tahu ini. Kurang tahu juga ya. Apa harapan Bapak dengan penutupan ini? Ini kan untuk menangkal COVID ini, Pak. Iya, harapannya semoga COVID sudah selesai semua. Jadi berharap bahwa ini dibuka ya? Iya, cepat. Gitu. Karena anak-anak sudah pada jenuh ini. Jenuh ya? Ya kalau demi kebaikan sih tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Tetangga yang bisa masuk ke sini. Oh, gitu, ada bisa masuk? Iya, anak-anak jadi ingin masuk ke sini. Oh, gitu. Tapi ini tidak bisa, Bu ya? Iya. Oh, iya. Sementara itu, warga kawasan pantai mengaku dengan adanya penutupan akses ini, pendapatan warga menjadi menurun, padahal warga setempat hanya menggantungkan ekonomi keluarganya dari wisata pantai tersebut. Ya, kita
kita tutup jalan ke pantai karena malam-malam banyak yang sering datang, kita tidak tahu asal usul dari mana. Ya kita takut karena penyakit ini. COVID ini ya? Ya, COVID ini. Corona ini. Ya, corona ini. Ini sudah berapa bulan Pak ditutupnya nih? Ya 2 bulan. 2 bulan ya? Ya bagusnya kalau biar lama-lama dulu karena kita masih takut dari penyakit ini. Penyakit ini ya? Ini. Jangan sampai banyak yang masuk, kita tidak tahu orang dari mana. Oh, gitu Apalagi ya? kalau malam-malam banyak orang yang keluar masuk di sini. Jadi kita itu takut. Takut ya. Jadi ini memang warga nelayan yang tutup Pak ya? Ya warga nelayan ya sama-sama dengan Pak RT. RT semua ya. Penutupan akses masuk di Pantai Lampu 1 dilakukan karena adanya instruksi Bupati Merauke demi mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.